Selamat malam pada rekan-rekan semuanya. Selamat datang kembali di channel Neskape, yang channel kami yang selalu mengudara. Malam hari ini saya menampilkan sosok tokoh yang tidak asing lagi, yaitu Pak Suyatno, yang mungkin semua orang sudah tahu, terutama khususnya di dunia keperawatan. Terima kasih kepada Pak Yatno untuk hadir di sini. Ya, terima kasih kembali. Ya. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Saya lihat Bapak melihatnya masih seger, kayaknya masih ekspresi semangat juang 45 perawat luar biasa ini, Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak sekarang setelah usia purna bakti ini kebiasaannya, Pak, sehari-hari? Ya, kita sehari-hari buka usaha aja lah, karena kita kan sebagai perawat sebenarnya profesi kita sendiri yang menggebiri. Saya katakan begitu ya, secara ekstrim. Ya. Ya, baik, Pak. Jadi malam ini saya ingin bertanya kepada Bapak. Ini sebetulnya saya kan dengan Pak Yatno satu perjuangan. Nah, menurut Pak Yatno, bagaimana sampai pada dunia keperawatan nih, Pak, sampai pada usia pensiun masih bertahan sebagai sosok pejuang perawat. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan sebetulnya secara historis, secara tadi, secara pribadi, kenapa tertarik kepada perawat gitu, Pak, istilahnya dari awal. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semua, khususnya teman-teman perawat di seluruh Indonesia ya. Sebenarnya kami lahir perawat dari sekolah perawat kesehatan yang notabene waktu itu memang perawat jarang diminati oleh komunitas orang, ya, jarang diminati. Rata-rata mereka suka dari guru, bahkan kami juga sebenarnya sempat masuk ke guru. Kalau ijazah saya sampai sekarang tidak berubah itu, Pak. Jadi tetap perawat ijazah saya, tapi oleh komunitas kita sendiri itu sudah tidak diakui. Kenapa? Saya juga nggak tahu ya. Waktu perjuangan undang-undang dari tahun 96 itu, dari tahun sebelumnya kita juga udah ini, tapi tahun 96 itu seingat saya kita ada pertemuan di Hotel Grand Pramuka, di Pramuka, Hotel Pramuka ya. Itu saya sudah mengatakan undang-undang itu definisinya untuk perawat itu jangan ada dua definisi. Akan ada dua, perawat profesional dan profesional. Ya. Kan begitu. Kita melihat dari undang-undang guru itu tidak ada guru profesional, guru vokasional, nggak ada. Padahal guru dan perawat itu lahirnya sama, dari penjenang, dari D1, kemudian SPG, kita SPK, dan seterusnya, sampai sekarang menjadi S3, ya. Ya. Tetapi perkembangannya memang saya sangat appreciate juga ya, bahwa undang-undang kita telah lahir, tapi di satu sisi lahirnya undang-undang adalah mematikan teman-teman, sebagian besar teman-teman kita sendiri yang telah lahir lebih dahulu ya. Nah itu sehingga perawat sampai sekarang sudah terpecah belah kan, untuk yang lulusan SPK ataupun yang sekarang ini SMK kesehatan itu sudah tidak diakui lagi sebagai perawat. Mereka harus
D3 itu pun diakuinya sebagai vokasional. Jadi itu juga akan rancu antara vokasional dengan nanti lulusan SMK kesehatan. Yang diakui yang saat ini yang sedang booming adalah S1 keperawatan atau nurse. Padahal kita bisa lihat tidak semua teman-teman kita bisa meraih pendidikan sampai S1 nurse. Kenapa? Karena satu hal. Pertama, sudah umur. Yang kedua, biaya, beban keluarga, dan lain sebagainya ya. Dan ini kita sendiri, profesi kita sendiri, organisasi kita sendiri tidak mengakomodir teman-teman yang masih SPK. Harusnya profesi organisasi profesi kita membuat itu suatu supplementary atau pendidikan apa yang mengangkat teman-teman kita yang masih pendidikannya SPK untuk supaya bisa diakui juga sebagai perawat. Nah, itulah ya satu sisi yang ada dalam hati saya, kenapa kita ini sebagai perawat, kemudian saya berjuang di profesi, di organisasi, dari nol kita, Pak Gegen tahu sendiri, saya berjuang dari komisariat Rumah Sakit Mitra Keluarga, dari tahun 93 sampai sekarang, saya masih tetap eksis juga di organisasi profesi. Nah, ini Pak Gegen yang tentu ada kekecewaan saya terhadap lahirnya undang-undang ini, karena kita menjadi memecah belah sendiri. Ya, maaf saya potong, luar biasa ini. Pak Yatno ingatannya masih tajam ini. Saya kira ini satu peristiwa yang sungguh mengganggarkan, karena saya tahu betul Pak Yatno bagaimana berjuang dalam satu organisasi secara resmi dan secara bertanggung jawab ya Pak, saya tahu. Nah, tadi Bapak sudah menceritakan, sebetulnya ada hal yang sangat banyak dibahas ya, terkait sekarang posisi Bapak masih sebetulnya ijazah SPK ya Pak? Iya, ijazah SPK, namun saya S1, S2-nya di luar keperawatan. Ya, betul. Nah, menurut Bapak, saat ini berapa banyak yang SPK seperti sekarang seperti Bapak, yang kalau kita bicara secara regulasi kan tentu sudah tidak bisa mengakomodasi, yang sebetulnya kalau menurut hak seseorang, yang hak manusia kan punya hak yang sama ya Pak. Nah, menurut Bapak, Bapak punya ada berapa komunitas SPK ini yang selama ini Pak Yatno yang tahu selama ini? Karena saya lihat Pak Yatno masih sebagai penggiat organisasi, saya masih pemerhati lah menurut saya. Gimana Pak, menurut Bapak nih SPK ini bagaimana? Kalau menurut saya masih banyak Pak Gegen, dan pemerintah masih mengakomodir itu. Kan dengan lahirnya SMK Kesehatan itu kan sebenarnya juga sama sebenarnya dengan pendidikan perawat kesehatan seperti yang kita tempuh waktu dulu kan. Sebenarnya itu masih lahir-lahir terus. Nah, cuman sekarang ini kasihan mereka itu tidak ada wadah lagi untuk lulusan-lulusan para SMK Kesehatan maupun teman-teman, dan teman-teman yang menjadi bos-bos juga sudah banyak yang masih SPK, dan ya tentunya kalau disuruh sekolah lagi nurse mungkin ya udah untuk apa lagi gitu, dan jabatan sudah diraih, kesempatan sudah dapat, untuk apa dia sekolah lagi untuk meraih supaya diakui dengan perawat. Sebenarnya dari ijazah saya nggak berubah Pak Gegen. Ijazah saya itu masih ijazah perawat kesehatan. Nah, yang saya sayangkan adalah organisasi kita sendiri yang tidak mengakui lagi. Kan aneh itu. Ya, benar-benar. Ya, Bapak punya komunitas itu nggak Pak mengenai SPK? Kan kita sudah ada yang namanya alumni dari SD, SMP misalnya, kemudian SPK, SPK D3. Nah,
menurut Bapak adakah orang-orang yang punya pemikiran yang sama seperti Bapak? Karena saya lihat sih memang sesungguhnya peletakan perjuangan tuh mereka-mereka ya Pak ya sebetulnya. Betul, betul itu Pak Gegen. Jadi di Indonesia itu perawat itu bermula dari penjenang kesehatan Pak Gegen. Ya. Bahkan sejarahnya dari orang-orang yang peduli dengan korban-korban perang saja. Kemudian diberikan sertifikasi, kemudian dididik 6 bulan, kemudian dididik 1 tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sejarahnya itu tidak beda jauh dengan guru Pak Gegen. Tapi guru kok bisa ya undang-undangnya definisinya guru ya tetap guru. Nggak ada guru vokasional, nggak ada guru profesional. Tapi kenapa perawat jadi menjadi perawat profesional, perawat vokasional, dan malahan ada yang dibuang. Yaitu kalau vokasional kan minimal harus pendidikan D3. Iya. Ya, nah kan teman-teman yang bermula dari SPK kan dibuang itu. Tidak diakui lagi. Nah, inilah dulu waktu tahun 96 itu kami berdebat waktu itu dengan Prof. Akhiriani dan teman-teman yang lain juga di Hotel Pramuka itu, bahwa saya menentang untuk definisi keperawatan itu ada perawat profesional dan vokasional. Kalau menurut saya ya perawat perawat kesehatan. Tidak ada lagi ada dualisme dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya rasa kasihan itu adalah teman-teman yang belum dinaungin sampai saat ini adalah teman-teman yang lulusan dari SMK Kesehatan, mau dinamakan apa dia. Nah, itu sebenarnya saya ingin tuh teman-teman yang sudah senior-senior ini yang tidak menempuh jalur pendidikan keperawatan, ayo kita naungin mereka. Karena mereka juga diakui oleh pemerintah secara legalitas bahwa mereka pelayan kesehatan juga Pak Gegen. Sekarang apa bedanya dengan nanti pelayan kesehatan di vokasional dengan teman-teman yang lulusan dari SMK Kesehatan? Kan rancu itu jadinya. Ya. Ya menarik benar. Logika, alur logika hukumnya memang jelas kalau menurut saya. Satu sisi memproduksi SMK yang sederajat dengan SPK, satu sisi organisasi perkumpulannya secara ini sudah dihapus. Artinya ini bukan bicara soal SMK yang sekarang. Bagaimana orang-orang yang sederajat sebelumnya sudah ada, betul itu. Ya. Betul, dan mereka harus diakomodir juga lah. Ya.